Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala bainal mar'ati shalihah wa zawjaha mawaddata wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa melanjutkan kajian kitab Adabul Mar'atus Shalihah, di mana untuk pertemuan kali ini akan saya bahas beberapa poin ciri-ciri istri yang durjana, istri yang durhaka kepada seorang suami, dan sifat-sifat ini yang harus dihindari oleh seorang perempuan yang solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amartu bima amarahuna zawj. Amartu, sudah perintah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarahuna zawj, seorang perempuan terhadap suaminya itu baiknya bagaimana? Fala takun mukhalifatallah, jangan sampai ada seorang perempuan yang melayani kepada suaminya. Wala asyian, dan jangan durhaka kepada suami. Wala khadabalah, dan jangan memarahi seorang suami. Wala minan, dan jangan mengunda-unda. Tahu mengunda-unda? Mengunda-unda itu memperlambat lah. Wala adalah, dan jangan menyakiti hati seorang suami. Bahwa yang poin pertama, seorang istri itu dilarang melayani. Itu perbuatan yang tidak baik. Wala asyian, dan jangan durhaka. Seorang perempuan durhaka kepada seorang suami, bangkang diperintah ini itu hal kebaikan gak mau, itu namanya durhaka ya, pada suami. Padahal dari awal sudah dijelaskan bahwa ketika kita ingin menjadi seorang istri yang solehah, itu satu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami. Mungkin kepada Allah mungkin ya ibadah, sholat dan sholat sebagainya, tapi kepada suaminya itu waduh, itu enggak. Itu berarti belum bisa dikategorikan seorang istri yang soleh. Durhaka kepada suami, disuruh hal-hal kebaikan, untuk sedekah, untuk sodakoh, sholat dan sebagainya lah, pokoknya hal-hal yang baik. Wala khadabalah, dan jangan memarahi seorang suami, walaupun toh mungkin suami kamu itu ya mbak, itu mungkin pangkatnya lebih rendah daripada kamu. Ya, sudah jadi seorang manajer, istrinya di rumah mungkin suruh masak malah jadi pembantu dan sebagainya. Aduh, naudzubillah, jangan sampai. Karena pada hakikatnya kodrat seorang istri ya tetap harus ikut kepada suaminya. Walaupun sudah nyampe di rumah, ya udah jadi istri lagi hakikatnya, bukan jadi raja di rumah. Terus seperti itu gak boleh itu. Apalagi sampai walau khotoballah, dan marah-marah kepada suaminya karena dia bodoh, mungkin ada kesalahan sebagainya, sedikit saja kesalahan. Kamu jadi orang laki-laki ini salah dan sebagainya. Apalagi sampai wah, marah-marahnya itu luar biasa, mencaci maki hati seorang laki-laki. Wah, jadi ngacuk biar yang bojo karo iya sih lah, karo kau sih biar lah, dan dunianya akan dan sebagainya. Aduh, itu bukan istri soleh, itu bukan istri soleh. Karena mbak wala minan, apalagi malam minan ini, wala minan, jangan suka memperlambat ketika disuruh sama suami untuk bikin apa-apa gitu ya. Ada sukanya mudah-mudah. Kalau disuruh untuk hal kebaikan,
contohnya mah kayak wedang kopi yang hadis. Aduh, itu mudah-mudah itu namanya itu bukan istri soleh itu. Kalau disuruh itu kalau bisa itu langsung jegrek itu cepat. Itu istri soleh itu surga. Allahumma amin ya. Dan suka mengundat-undat kalau disuruh apa-apa sama suami. Tapi kalau disuruh hal kebaikan loh ya, kalau hal keburukan, wah jangan, itu malah ditunda-tunda itu lebih bagus. Seperti itu. Wal adalah, dan jangan suka menyakiti hati seorang suami. Ya. Ada tadi itu. Ya, jangan sampai menyakiti hati seorang suami. Ya, suami kerja dari pagi sampai sore, dari nafkah ya, untuk istri tercinta. Mungkin dapat seberapa lah kayak gitu. Ya namanya rezeki itu yang mengatur Allah. Orang istri di rumah ya harus berdoa. Semoga suaminya dapat rezeki yang bagus dan sebagainya, didoakan. Jangan sampai pulang-pulang rumah dimarah-marah, mencaci maki lah. Duit gua apa kalau duitku semenet tok. Ini gumbangan wudut pokok ini yang jare-jare. Aduh, anak ke depannya apa? Enggak seperti itu. Harus sabar, harus syukur apa yang diterima dari Allah itu seperti itu, harus syukur. Ya Mbak ya, harus bersyukur. Ya, karena bali annaha alamatun nisa. Ya, sesungguhnya seorang perempuan yang nulayani durhaka kepada suaminya, berani kepada suaminya ya, kemudian suka marah-marah, undat-undat, dan menyakiti hati seorang laki-laki, itu li'annaha alamatun nisa syaqi, yaitu seorang perempuan yang apa? Cilaka. Seorang perempuan yang cilaka. Wa ahlun nar, dan ahli neraka pasti. A'udzubillahi min dzalik. Tidak mau kan masuk neraka. Seperti itu. Wa alamatu imra'atin salabatil iman ya. Salabatil iman itu yaitu alamatnya seorang perempuan yang apa? Dedel imannya. Tahu dedel? Dedel itu keras imannya. Warutat a'mal, dan amal yang diperlakukan, yang diperbuat oleh seorang istri itu ditolak sama Allah, gak diterima sama Allah. A'udzubillahi min dzalik. Wa tarku bani wal ghibah wal ada ila zawjiha alamatil muflihati wal karamah. Tetapi apabila seorang istri kok bisa menghindari hal-hal yang tadi saya jelaskan itu dia akan mendapatkan apa? Wal ghibah wal ada ila zawjiha, itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, dan itu alamat sebagai seorang perempuan yang mulia, yang bejo, itu seorang suami. Ya. Nah kemudian ada beberapa istilah di sini yang dijelaskan oleh sahabat Utsman bin Affan, bahwa apabila ada seorang suami ya itu tadi nafkahi lah sama istrinya gitu ya, mungkin yang kerja mungkin seorang perempuannya gitu ya, kemudian suaminya di rumah. Dilalah pada suatu saat ada problem masalah, kemudian diungkit-ungkit ya, diungkit-ungkit, biar jujur sampai situku tanah ya situku, artinya seorang laki-laki itu sakit dan sebagainya, itu akan apa? Sama Allah itu akan lebur. Amal yang sudah dikasihkan sama suaminya itu lebur semua. Dan orang-orang tersebut itu, perempuan-perempuan semacam itu nanti akan dikumpulkan dengan balanya Qarun. Ya. Karena bagaimanapun ya, yang namanya rezeki suami istri itu ya berdua. Jangan apa namanya berbilang-bilang lah. Enggak boleh. Itu nanti akan bisa terjalin hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya dari saya.
Apabila banyak tutur kata yang kurang tepat, kurang berkenan, apalagi bagi seorang istri dan sebagainya, ya walaupun toh mungkin sangat sulit sekali ya seorang istri dan sebagainya, mungkin karena keadaan dan sebagainya, ya saya enggak kayak itu, tapi paling tidak kita harus berusaha lah. Seorang laki-laki ikut berperan juga, jangan hanya karena itu akhirnya seorang suami malah akhirnya wah istri ini dimanfaatkan kebaikannya dan sebagainya. Jangan seperti itu. Insya Allah kalau keluarganya sakinah mawaddah, seorang laki-laki dan perempuan itu akan saling mengerti, akan saling mengerti, tidak malah memanfaatkan seorang istri yang solehah kemudian berita-berita dan sebagainya, itu enggak. Insya Allah. Dan semoga pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.